Nation. Perkenalkan, nama gue Niko. Dengan ada gue Joshua. Gue Yosua. Ini Nicholas, ini Niko, ini Joshua, ini Yosua. Joyo. Iya. Oke, ketemu lagi kita hari ini, kita mau sharing-sharing. Mungkin kita juga baru, nggak tahu sih, kalau gue baru kenal sama Joshua. Kalau lu ya, udah, sama-sama. baru kenal juga ya? Baru kenal Baru juga. ketemu di sini. Baru ketemu juga di sini. Ya benar. Serius baru ketemu hari ini. Oh iya. Kita boleh kenalan dulu dong, Joshua. Pakai mic-nya dipakai Boleh, biar. boleh. Gimana? Soalnya kalau pegang mic tuh Ini bawaannya kita- pengen nyanyi gitu. Boleh. Boleh. Ntar nyanyi ya, boleh ya. Ntar ada yang ngiringin ya, ada Kobeni juga nih. Asik. Kita kenal dulu, namanya siapa? Nama lengkap siapa? Nama lengkap Joshua Bayu Aji. Joshua Bayu Aji, orang Jawa bukan? Iya, bokap gue tuh asli Pekalongan, jadi dikasih nama Jawa-Jawa gitu. Oh gitu. Isa mau Jawa? ISO 661. Ini ya susah nih, subtitle harus ada subtitle nih. Lu nanya apa lagi? Biar kan baru kenal, lu Tanya penasaran. apa ya? Barusan katanya udah pernah kesini apa? Yang bulan Desember ya? Gue tuh ikut tahun lalu belum di sini ya tempatnya ya, masih di mana tuh Kalimalang situ ya. Kalimalang Nah, ya. ada iya. acara waktu itu anak-anak sekolah minggu untuk gue melayani bersama tim sih waktu itu. Terus sama waktu awal pindah ke sini ya, waktu Natalan kalau nggak salah. Nah, gue datang tuh, tapi cuma sebentar aja, ikut akhir-akhir doang tuh. Baru pindah waktu itu. Kita baru pindah sini, Natalan nggak di sini ya? Natalan Natalan atau Pascal tuh ya, gue lupa deh. Mungkin Pokoknya deh, ada Pascal. acara waktu itu lama, gue nungguin si Benny tuh lama banget. Oh aduh, Kobe ini memang parah. Dari mana? Gue rumahnya di Pondok Gede. Oh enggak, deket rumah gue dong. Deket. Pondok Gede. Emang di mana? Jadi Keramat gue. Dekat. Benar. Pondok Gede. Terus apa lagi? Terus nih? sekarang lagi apa pelayanan apa gimana, apa kesibukannya tuh apa? Eh, Standar banget asik. pertanyaan bro. Standar ini ya. Iya. Template ya. Kan baru kenal. ASL. ASL. Age, sex sama language. Asik, paham nih. Seumuran ya bang. Iya dong. Lahiran tahun berapa? 91 gue. Oh 91, lebih tua setahun dari gua. Oh. Bulan Bulan Februari. Februari. Tanggal? Yang lengkap dong. Ini perlu gini ya? Perlu, Ini nggak ngisi apa-apa dong. BPJS apa ya? 21 Februari. 21 Februari. Gua sekarang kesibukan tuh pelayanan ya, Hmm. komunitas, ministry ada, kuliah lagi ambil S2 nih kebetulan, teologi. S2 bro. Terus S1 aja udah pilek lu. S2 ini. kan suka S gitu kan. Oh iya. Terus kerjaan juga ada usaha, ada main aluminium sama wedding organizer. Idih. Lu mau nikah bro. Aduh, Wedding. Jadi kalau yang mau merit gitu kan, Mau pengen nikah tahu-tahu sama- gitu, Gua mau sih. Ya, Mau nikah ya? sih Mau Mau nikahnya nikah sih sih mau. Calonnya. Cuma kelanjutannya itu. Dipermasalahkan emang. Jadi nggak usah dilanjutin. Ya udah, ini kayaknya Nggak usah dulu. cocok banget nih. Tapi apa namanya? Gue ngeblank nih. Apa namanya? Ntar di-cut ya, Nick. Kenapa biar Bisa. Yang ini kan saya. Saya cut setengahnya. yang dikat yang sebelumnya yang gini doang yang muncul tadi. Ya udah, hari ini tuh kita mau sharing, judulnya tuh Cinta Sejati. Iya. Buh, Kita mau ngomongin Iya, tentang kita mau mencinta sejati. Dan gue baru kenal sama Joshua juga nih di sini, kayak manggil nama gue sendiri sama Joshua. Ternyata dia wedding organizer. Jadi wedding tuh kan kayak pernikahan kan, cowok cewek cinta, ya masih masuk akal lah. Menyatukan dua manusia menjadi satu. Terima kasih loh udah datang ke sini. Sama-sama. Kok udah terima kasih ya? Kan belum terakhir ya? Oh iya. Nggak apa-apa. Tapi kita belum bahas sama. Oke, jadi sebelumnya biar kita seperti anak Kristen lainnya, sebelum kita sharing kita harus berdoa dulu dong. Betul. Iya dong. Harus dong. Iya dong. Betul sekali. Ya. Doa kali ini dipimpin oleh Niko. Karena yang paling dikit ngomongnya. Ya. Dari tadi aku senyum. Iya, senyum Harus doang. dipaksa ya? Harus begitu. Oke. Ya bener lo, cinta sejati nih. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak, kami sudah berkumpul di sini Bapak. Kami sudah lagi ingin sharing Bapak satu sama lain Bapak tentang cinta sejati Bapak. Kiranya Engkau memberkati sharing kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ya, amin. 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 Keluar juga suara lo. Oke. Yuk, kita mulai bahas nih. Sharing cinta sejati. Gimana cinta sejati, Bro? Cinta sejati ya. Cinta sejati tuh yang gimana sih menurut lu gitu? Cinta sejati itu menurut gua mungkin ada 3 hal kali ya. Pertama itu identik dengan menerima.
Menerima dalam arti kalau sama orang ada kekurangan, dia mampu menerima kekurangan, maksud juga berarti menerima kelebihan juga, tapi karena kadang-kadang ada orang yang kelebihan yang mungkin biasanya orang nggak terima gitu kan. Misalnya lu bawel, kelebihan ngomong, ya kan? Ada yang nggak terima. Kelebihan. Bawel itu kelebihan bro. Itu kelebihan kok. Bawel itu kelebihan, bukan kekurangan. Iya, kan kebanyakan ngomong. Gendut juga kelebihan loh, Iya, bukan iya. kekurangan. Oh iya Setuju benar. banget. Kurus baru kekurangan. Iya. Oke, bener juga. Mantap. Berarti harusnya gue gak marah, gue punya kelebihan di sini. Iya benar. Yes, betul banget. Habis itu kekurangan berarti juga yang kedua tuh lebih ke memberi, biasanya orang bilang. Memberi dengan tulus, ya kan. Jadi kalau kita suka baca-baca di Alkitab itu kan memberi gitu kan. Itu sesuatu yang kita tuh ngasih something dari diri kita. Nah itulah cinta sejati itu memberi tapi dengan tulus, bukan pamrih. Terus identik juga dengan pengorbanan biasanya yang ketiga. Karena orang bilang kalau cinta sejati itu berani berkorban. Kayak Yesus itu bukan hanya berjanji tapi rela mati gitu. Asik. Bahasa gue kayak Alkitabiah banget nih. Aduh, Belum udah berat banget ini. Aduh, sorry. Oke, sebelumnya kita baca dulu nih ya, kan dari tema ini cinta sejati itu terambil dari 1 Korintus 13. Ya, kasih gitu kan. Kita baca dari ayat 4 sampai 8 nih. Boleh. Kita 4, 5, 6, 7. Boleh nih ganti-gantian ya kan? Ya kan? Boleh dong, Oke. boleh dong. Coba. Coba ya. Dari gue dulu ya. Iya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. 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 Gimana nih? Semakin Gimana ya? berat kayaknya. Gimana nih? Gini, kalau ngomongin apa itu cinta sejati, apa itu kasih, gue dari pertama bertobat, pertama gue kenal Tuhan, gue sering banget denger cinta mula-mula. Apa sih cinta mula-mula itu? Gue selalu mempertanyakan itu bertahun-tahun karena gue nggak dapet definisinya cinta mula-mula itu apa. Tapi di Alkitab ada, di Wahyu awal-awal tentang kasih mula-mula. Di situ gue mempertanyakan apa ya kasih mula-mula itu ya. Terus gue mencoba mengingat-ingat gitu, apa yang gue rasakan pertama saat gue bertobat, saat gue memilih hidup gue berikan kepada Tuhan. Di situ gue mencoba mengingat-ingat apa ya waktu itu yang gue lakukan, apa yang gue rasakan, apa yang gue alami, apa yang gue bagikan saat itu. Gue coba ingat-ingat dan gue sebenarnya ingat sih, cuma gue belum dapat definisinya, gue belum dapat paku besarnya tuh apa itu yang bisa ditancepin gitu. Dan gue mempertanyakan itu bertahun-tahun. Dan pada ini serius, kira-kira 1 tahun yang lalu gue tuh masih mempertanyakan juga cinta sejati itu apa, kasih mula-mula itu apa. Sampai akhirnya gue lagi baca di kitab Matius waktu Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang dapat menentang hal itu. Berarti itu hukum yang tertinggi. Di situ gue mulai ngeh gitu. Oh, ternyata cinta sejati itu ternyata kasih mula-mula tuh itu. Gue selama bertahun-tahun sering baca itu tapi nggak ngeh loh. Sampai baru tahun lalu gue baru ngeh itu. Dan itu sih mungkin itu salah satu fungsinya kenapa kita harus baca Alkitab terus. Mungkin kita pernah baca ayat yang sama, tapi kita belum tentu dapat apa hal yang baru dari ayat itu. Jadi ada Itu rema sih. baru ya. Iya. Selalu baca. Jadi menurut gue cinta sejati itu sih. Cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama harus sama dan harus seimbang. Kalau menurut gue gitu. Berarti pertanyaan gua nih bro, pas selama lu bertahun-tahun itu sebenarnya bukan lu belum mengalami, lu udah mengalami tapi lu belum mengerti waktu itu apa definisinya. Iya, bener. Kira gitu ya. Gue
pengen membagikan itu juga karena gue merasakan itu hal yang baik. Cuma gue nggak tahu definisinya gimana, gue nggak tahu cara penyampaiannya gimana, dan gue memikirkan hal itu terus. Gue berharap gue akan tahu suatu saat gitu sih. Akhirnya tahu tuh. Tahu gue akhirnya, dan gue senang banget sih. Dari situ gue belajar gitu. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, kita berdoa, kita segala macam, kita mencintai Tuhan, kita harusnya bisa juga melakukan itu kepada sesama gitu. Seharusnya bisa. Tapi kadang mengasihi sesama masih susah. Kadang gimana ya? Dibilang susah sih. Cuma kalau dipikir-pikir, kalau misalkan kita memposisikan diri kita jadi Tuhan misalkan nih, misalkan kita memposisikan diri saya kayaknya nggak berani deh. Serem banget. Tapi oke, lanjut bro. Gimana? Ngeliat orang-orang gitu kan, dia berdosa nih. Dia hidupnya nggak bener nih. Dia katanya cinta sama aku, tapi kok masih hidup di luar sana yang nggak jelas gitu. Mungkin kalau gue jadi Tuhan, mungkin gue akan berpikir seperti itu. Tapi karena gue gak pernah jadi Tuhan dan gue gak tahu apa pikiran Tuhan, tapi Tuhan selalu mencintai kita, Tuhan gak membenci kita, Tuhan selalu memberikan hujan yang sama ke orang baik dan orang jahat. Orang selalu memberikan sinar matahari yang sama. Ya harusnya seperti itu sih, harusnya action kita pun ke sesama seperti itu. Gak cuma kita berbuat baik ke orang yang baik aja, tapi kita berbuat baik juga ke orang yang gak baik sama kita. Asik. Gimana bro? Kayaknya udah mau tutup aja. Iya, kayaknya udah. Kayaknya kita ngapain di sini? Baik, nggak apa-apa. Tapi gue jadi dapat sesuatu apa yang dia bilang ini ya benar sih. Kita ngomong gampang gitu kan. Kadang melakukannya tuh susah. Mengasihi sesama, mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita gitu. Tapi kayak ngomongan Yesus berarti ya, apa upahnya kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu gitu, kira gitu kan. Bener. Dan exactly karena memang sulit, kenapa ada rewardnya, karena memang susah. Tapi kamu belajar sih ya, ini dari gua nih ya, gua dapet omongan dia, kan dia bilang tadi, Nicholas bilang bagaimana cinta sama Tuhan mencintai kita terlebih dahulu pastinya, maka kita bisa mengasihi orang. Nah kalau gua belajar gini sih, cinta sejati itu menurut gua nih ya, adanya cuma dari Tuhan kepada manusia. Kalau dari manusia kepada manusia, makanya disebutnya kan ada philia, eros ya kan, ada macam, ada agape. Nah, jadi gue percaya gini, cinta yang sejati itu datangnya dari Tuhan sebenarnya kepada kita. Karena kita sudah dikasihi sama Tuhan dengan cinta sejati itu, kita jadi bisa mengasihi manusia yang lain. Tapi levelnya pasti kita harus belajar. Nah, seberapa kita bisa mencintai manusia lain seperti kita cinta sama Tuhan, bergantung sama pergaulan kita, seberapa kita menjalin hubungan kita sama Tuhan. Gue percaya deh, semakin kita sebenarnya bergaul intim sama Tuhan, kita kan semakin dibentuk. Kita tadinya yang mungkin gampang marah, gampang tersinggung, kita mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita ikut Tuhan, kita diproses. Jadi intinya, memang bukan dari kita, kalau manusia sama manusia, nggak ada Tuhan, ya itu pasti ya ribut gitu. Perang saudara dari dulu ada. Ribut, lo sama temen aja, nggak cocok dikit bisa ribut. Tapi gimana kita berbeda dari orang di luar, karena kita udah tahu cinta sejati itu seperti apa. Cinta dari Tuhan ketika kita, kayak tadi Nicholas bilang lah, gampangnya Tuhan ngeliat nih orang, dosa lagi. Yang mending dosanya lain, diulang lagi. Katanya kan dibilang orang bodoh tuh yang jatuh ke lubang sama. Ini, itu lagi, apa gak bosan? Tapi dia, begitu kita datang ke gereja misalnya, atau kita saat teduh, nyembah Tuhan, dia mungkin ngerasain hadirat dia lagi, ada lagi. Berarti kita gak bisa ngerti cintanya Tuhan ini, tapi kalau kita terus berelasi sama dia, kita merasakan itu kayak terimpartasi gitu loh. Nah gue gak tahu juga ya explanation yang tepatnya, karena gue juga bukan Tuhan, tapi selama gue sama Tuhan ini ya terus gitu. Jadi menurut gue kalau kalian nih pengen dapet cinta yang sejati, menurut gue salah kalau cari sama pasangan atau sama orang lain. Pasti kalian akan kecewa. Tapi gimana kalian menjadi orang yang mengalami cinta sejati terlebih dahulu, menurut gue gitu. Mengalami Tuhan dulu. Karena gini, kalau kita ngarepin, loh jangan-jangan kita juga gak bisa kok kasih cinta yang sejati sama orang-orang di sekitar kita, bener gak? Bener. Tapi seringkan kita nuntut, kenapa? Karena kita emang butuh. Kita ini waktu diciptakan Tuhan dengan penuh cinta, dengan seilahi, dengan segambar dan serupa. Harusnya kita tuh dicintai dengan yang cintanya Tuhan juga. Makanya kita ini manusia, suka gak suka, di luar sana atau di dalam sini pasti butuh Tuhan. Karena kita butuh cinta itu.
kita tuh haus, makanya dia bilang haus cinta gitu kan. Bucin gitu. Gila. BTT, butuh tati tayang. Iya. Aduh. Gitu-gitu. Gimana? Kalau yang lain mungkin ada pengalaman nggak? Mungkin sama pernah pacaran gitu atau gimana? Terus pengen ngarepin cinta yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Pernah nggak ya? Pernah juga sih. Gue sih pernah, cuma kalian nggak pernah. Pelan-pelan gue loh. Apa nih? Lu menyimpan Lu masalah lu. ngomong lu. Diam mulu lu. Oke, sekian ya. Gimana nih? Tapi bener sih, kadang kita mau ngomong maaf sama terima kasih aja kadang-kadang kayak nggak usah deh gitu. Kadang-kadang mau bilang thank you ya gitu, mau bilang sorry ya tadi gitu. Kadang-kadang kita aja nggak enakan gimana cara kita mengasihi orang gitu kan. Sama kayak definisinya salib lah gitu. Jadi kita harus mengasihi ke atas dulu baru ke samping. Jadi harus ngatasin yang mengasihi ke Tuhan dulu baru ke Love God, love people. Yes. Asik. Love God, love people. Setuju. gitu sih menurut gua. Ya, pengalaman lu tadi gimana, ada nggak yang Gimana? kalau mencintai tapi tidak sesuai harapannya gitu? Iya, kayak gitu. Ah. Mungkin ada nggak? Biasanya kan kalau orang pacaran nih kayak gue nih sayang sama lu, tapi gue tuh mengharapkan sesuatu dari lu, ataupun sebaliknya gitu. Pasti ada saling menuntut gitu. Kalau dibilang gitu sih sebenarnya semua juga pasti gue misalnya suka sama lu pasti pengennya Waduh. enggak misal gue suka sama lu pasti gue juga mau lu mengasihi gue juga dong. Harus ada timbal baliknya. Tapi kan kalau misalnya kita ke Tuhan, kita mengasihi Tuhan, nggak ada timbal baliknya. Maksud gue sama-sama mengasihi gitu. Bahkan ya kayak yang tadi Joshua bilang, cinta sejati itu kita dapat cuma dari Tuhan aja, karena cuma Tuhan tuh yang bisa mencintai, mengasihi kita sebegitu baiknya, padahal kita juga masih gini-gini aja gitu. Maksudnya gini-gini aja tuh nggak bisa, kita mau balas Tuhan seperti apa sih, kan nggak mungkin juga gitu. Kita mau balas Tuhan tuh seperti sampai yang kayak gimana, soalnya dia udah mendahului mencintai kita, mengasihi kita. Ya kita bisa melakukan apa? Paling enggak kalau buat gue ya mengasihi sesamanya kita gitu kan. Yang ada dulu deket-deket kayak kita nih. Gimana caranya? Kalau misalnya ngomong cinta sejati nih kan perikopnya kasih gitu. Bukan sama pacar doang, sama pasangan doang, sama orang tua, sama teman, kakak, adik. Itu udah deh paling gampang, nggak usah bohong-bohong atau nggak usah munafik. Pasti di dalam keluarga lu juga lu adik kakak atau papa mama adik anak orang tua tuh pasti ada berantemnya tuh pasti ada gitu. Karena nggak sesuai, papa tuh nggak mau kamu gini tapi aku tuh begini ya adalah dalam anak muda tuh pasti ngelawan tuh ada. Cuman ya balik lagi bahwa kita harus mengetahui gimana kita sebagai anak Tuhan tuh mencintai kita seperti itu loh, mengasihinya sampai seperti itu. Masa kita nggak bisa sih, ya ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain, ya, kayak gitu misalnya. Ya kan, mengasihi, Tuhan mengasihi kita, kita akan mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Gua bukan jamin sih, tapi kalau misalnya hukum itu berlaku dan berjalan nih sekarang nih, pasti akan damai-damai aja gitu sih. Kadang kan ya kita kalah sama egonya kita gitu. Bener sih, karena emang manusia itu nggak sempurna ya. Gue akuin walaupun kita udah ngalamin kasih yang tadi mula-mula, cinta sejati, manusia ini bahkan gini bro, kayak kita mau berbuat baik ke orang pun kadang kita punya deadline sendiri. Gue bakal baik nih sama nih orang ya, kalau dia nggak berubah gue males buat baik sama jadi dia. Ada syaratnya. Ada kan kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak gue berusaha nih berbuat baik, mengasihi sesama, tapi kok tetap gini-gini aja. Lama-lama malah kita yang jadi kayak dia gitu. Maksudnya kita kayak dia gimana ya? Kita bahkan kita kalah sama yang kita bilang gue mau mengasihi nih. Tapi kan kadang kita gini, gue pengen sabar Tuhan, sama Tuhan gak dikasih sabar loh. Baru juga keluar udah kesandung misalnya, ke senggol temennya udah kesel gitu kan. Gue mau mengasihi, ya gini loh, coba gue mengasihi lu sama seperti lu harus mengasihi lu tuh harus mengasihi sama kayak gue mengasihi lu. Tuhan bilang kayak gitu. Jadi gue harus ngasihin lu tanpa syarat gitu. Gue ngasihin lu tanpa lu harus gini nih sama gue nih. Kalau enggak nih gue nggak mau nih ngasihin lu gini. Kayak gitu. Bener sih. Sedih banget. Emang karena manusia itu cenderungnya kan take and give ya. Jadi pengennya kalau gue ngakuin dia sama lu
emang lu kasih apa buat gue kayak gitu. Tapi ini sebenarnya menurut gue waktu kita dilahirin kita nggak punya sifat ini sebenarnya menurut gue, karena kita tuh polos-polos aja. Tapi dunia ini tuh yang membentuk kita seperti itu. Karena boleh dibilang gini ya, waktu kita pertama kali kita jadi punya sebuah mindset di mana orang-orang di sana pun belum tentu mengasihi gue. Tapi kalau gue makanya ngajak nih teman-teman semua gitu ya, mumpung sekarang gitu kan dengerin, why not kita cari Tuhan dulu gitu loh, memang. Karena gini loh, memang bener. Kalau Tuhan tuh kita pasti akan kecewa. Kenapa? Tuhan itu sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita lahir, dia tuh udah mati buat kita. Jadi bayangin dia tuh cintanya nggak bisa dibandingin nggak sama kita. Istilahnya kalau kita mau cari dia, kita pasti akan nemuin dia. Karena dia memang mencintai kita. Mungkin cuma orang bingung gitu biasanya. Nih biasanya anak-anak muda tuh bingung nanya sama gue. Kok gitu atau kak gitu. Ditembak loh. Nah, dia biasa nanya sama gue gini. Banyak Nanya kayak gini, cinta sama Tuhan tuh gimana caranya sih? Apakah harus rajin gereja? Apa harus gak bolong saat teduh? Atau harus puasa? Namanya kan kayak gitu, gimana cara cinta sama Tuhan? Waktu itu, gue waktu ditanya-tanya itu gue jadi berpikir juga, dari kapan ya gue cinta sama Tuhan gitu kira-kira. Tapi gue untuk zaman sekarang ini gue gampang ngejelasin orang-orang kenapa. Gue bilang gini, sekarang ada sosmed nih. Pernah gak sih kalian ngalamin, ini mungkin pengalaman gue atau teman-teman gue ya, lagi di sosmed nih, gak kenal sama orangnya, baru kenalan di sosmednya, lihat fotonya, lihat namanya, lihat postingannya, kok bisa naksir ya? Kok jadi tertarik ya, jadi suka ya? Terus dilihat-lihat postingannya, interaksinya sama teman, cerita-ceritanya, bisa kayak suka, bisa jatuh cinta, padahal belum pernah ketemu sama orangnya. Terus sama gak sih sebenarnya Tuhan itu kan gak bisa kita lihat, tapi jangan salah, kita bisa stalkingin Tuhan sebenarnya. Kita punya namanya Alkitab. Nah, Alkitab itu kayak akunnya sosmednya Tuhan buat gue. Tunggu. Ya, di situ bener gak? Di situ ada apa? Bener. Biografinya, cerita-cerita dia sama teman-temannya. Mungkin gak ada fotonya, ada story-nya dia sama teman-temannya. Iya. Sama murid-muridnya waktu dia datang ke bumi. Semuanya ada di situ. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, semua lengkap di Bible itu. Tapi kalau kita mulai baca nih, kita lagi stalkingin sosmednya Tuhan. Tuhan tuh dulu ngapain aja ya? Sebelum sama gue, cinta sama gue nih, cinta sama siapa? Oh, cinta sama Daud. Oh, cinta sama ini. Kok bisa ya? Jadi gue tuh suka bilang sama orang-orang, semakin lu stalkingin orang yang lu suka, lu semakin cinta lama-lama. Sama mantan aja ya, ibarat yang udah putus, kalau lu stalkingin lu gak bisa lupa sama dia. Sama Tuhan, kenapa gak lu coba stalking? Itu bukunya lengkap men, gak di private, gak di blog, lu gak akan di blog. Gak di lock. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Lu bisa baca. Gue bilang cukup baca aja. Dan akhirnya gue inget, iya gue dari kecil itu dipaksa baca sama emak gue, sama nyokap gue. Baca Alkitab sehari 2 pasal, gak boleh main keluar, gak boleh main bola, gak boleh main layangan, gak boleh main apa-apa. Jadi gue baca, tanpa gue ngerti. Begitu gue beranjak dewasa, gue ngerasain cinta mula-mula itu, gue tiba-tiba keinget sama Tuhan. Yoh, kamu cinta mula-mulanya bukan sekarang, dia bilang. Kan kamu dulu udah ngalamin waktu kecil, gue inget tiba-tiba. Waktu kecil gue pertama kali baca Alkitab tuh gue excited. Ini cerita apa ya, kok menarik banget ya, gue pengen baca. Dan di situ gue inget bahwa ternyata Tuhan tuh, kita mau cinta sama Tuhan, mau deket kenal sama Tuhan tuh udah ada sosmednya di tinggal kita. Dan bayangin Tuhan walaupun kita gak bisa lihat, kita bisa ngomong sama dia, gak butuh pulsa, gak butuh kuota. It's amazing menurut gue. Butuh waktu doang. Butuh waktu, cuma mau nggak itu aja. Soalnya dia nggak kelihatan, kan? Iya bener juga. Gimana Mind blown. Analoginya, gue nggak tahu sih analogian Masuk gue akal sih. Cocok. Tapi itu analogi yang bener sih, nge-stalking Tuhan lewat Alkitab. Bener juga. Daripada stalking mantan, totonya di private, di blog, ya kan? Ketahuan lagi ke like. Santai. Gue speechless gue. Ya itulah kira-kira perenungan gue. Karena semua orang pasti nyari cinta sejati men. Termasuk ya gue juga sama gitu. Waktu gue mikirin tuh Tuhan di mana ya. Mungkin kalau gue sharing ya gitu lah, Tuhan juga. Tapi ya nyari Tuhan gak semudah itu sih menurut gue. Ini gue cerita aja sekalian ya, gak apa-apa tinggal diedit ya. Oh, boleh dong. Kalau kepanjangan gak diedit. Gak apa-apa. Bisa ada part 1. Gue soalnya kalau sharing tuh nanggung gitu rasanya. Gue ingat gitu, pertama kali gue tuh pertama kali bener-bener lahir baru tuh umur 17 waktu itu ya, masih SMA. Gue rajin pelayanan, namanya baru kan ya, suka tuh pelayanan apa aja gue suka. Main gitar gak bisa, gue hajar kan CG ya kan, wah gak tahu tuh matnya gimana gitu kan. Terus jadi WL, gue pede aja gak tahu.
Pas gue dengerin langsung, buset dah, itu suara ayam kayak lebih bagus gitu ya berkokok. Ya gak fales, tapi gue pelayanan, gue jalanin sampai 2 tahun. Gue ingat waktu itu umur 19, gue lulus SMA langsung kerja. Tapi waktu baru kerja berapa bulan, gue itu keluar dari kerjaan gue. Gue bilang gue mau sekolah penginjilan waktu itu. Di Semarang waktu itu 6 bulan namanya. Wah gue pergi lah. Gue keluar kerjaan gue resign. Gue pokoknya cinta Tuhan gue. Sampai sana, gue liat orang lain, itu kan asrama ya 6 bulan itu. Ada pendeta-pendeta, ada orang-orang lain lah. Gue ini ternyata gak ada apa-apanya gitu gue liat. Tiba-tiba temen gue saat teduh nangis terus dia bilang, gue tadi habis ngobrol sama Tuhan. Gue bilang, oh, bisa ya gue bilang gitu kan. Tiba-tiba satu lagi, nyamperin gue bilang, gila Jos, tadi pagi gue nari sama malaikat. Gue bilang, oh my god, bisa gitu kan. Gue kaget gitu. Gue dengan polosnya, gue pikir 2 tahun gue kayak cinta Tuhan, gue kayak udah hebat gitu gue pikirin. Wah dia melihat Tuhan, wah gue kayak, wah gila ini pernah ke surga. Gue langsung kayak, gue harus ngapain gitu kan. Gue akhirnya bingung kan. Gue rasa gue saat teduh iya. Ya gak males-males banget lah. Paling bolong-bolong sekali. Tapi gue mulai merasa, kayaknya Tuhan itu lebih besar dari yang gue tahu, gue pikir. Apa yang gue lakuin? Gue nyontek teman-teman gue. Gue baca buku juga, ada buku kan yang bilang selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Ntar dibales katanya. Gue coba tuh setiap pagi, ya kan. Terus temen gue ini yang nari sama malaikat, dia cowok tapi bisa nari. Gue belajar nari waktu itu, nari banner sih. Terus satu lagi temen gue ini yang ngomong sama Tuhan, dia puasa bro, dia puasa. Gue coba puasa juga tiap hari. Padahal tuh gue nggak pernah kuat puasa. Dia saat teduhnya jam, gue mau contek semua. Akhirnya apa? Sebulan penuh, gue puasa dari setengah hari sampai sehari lama-lama full. Bangun pagi dari jam 6, jam 5, jam 4 sampai jam 3 pagi gue bangun. Karena gue gak denger suara Tuhan, gak dapet penglihatan malaikat, nari sama malaikat, nari banner, keringet-keringetan doang. Yang ada bau gitu kan, mau keringet. Terus pokoknya semua gue jalanin bro. Sampai sebulan, gue stres bro. Gue cuma bilang gini, Tuhan, lo itu ada apa enggak sih? Gue udah puasa, udah kayak orang gila lah gue bilang. Gue ini udah keluar, gue udah ketinggalin kerjaan gue bilang. Gue kok kuliah enggak? Gue udah gak ngapa-ngapain, gue mau cinta Tuhan, tapi kok ternyata Tuhan gak ada ya gue. Gue lagi merenung, atau gue ingat tuh siang, setelah asrama itu habis ibadah gitu, gue merenung sendirian, gue bilang, tiba-tiba gue nangis bro. Perlahan gue nangis, gue bilang, Tuhan sibuk ya, gue bilang gitu. Sampai gak ada waktu buat gue. Kok buat temen gue ada, tadi pagi ada katanya. Buat gue kok gak ada gitu kan. Tapi pas gue nangis, gue inget banget dengan jelas, ada suara di hati gue sih, bilang, ada. Aku ada. Gue nangis dan itu rasanya hangat banget. Dan setelah hari itu, jawabannya singkat cuma ada. Gue besoknya saat teduh, gue ngerasa tenang, damai. Gue nggak dengar suara Tuhan kayak mereka sih, nggak lihat malaikat, tapi gue tenang. Dan mulai hari itu, setiap gue saat teduh, setiap gue baca Alkitab, gue merasakan Tuhan ada dalam hidup gue. Sampai hari ini akhirnya setiap pelayanan, setiap doa, ya mungkin bukan suara audible tapi Tuhan bicara di hati gue. Jadi intinya apa? Buat gue, kalau kalian pernah rajin gereja gitu, rajin ibadah, ikut ini, youth, terus kalian belum menemukan Tuhan seperti yang kalian bayangkan, jangan menyerah gitu, cari aja terus. Karena Tuhan pun juga suka dicari. Istilahnya dia gini loh, dia cinta banget sama kita. Tapi kalau kita, bayangin ya lu anak cewek gitu ya, tiba-tiba satu hari itu juga lu langsung tembak dia jadi pacar lu, kan dia akan merasa aneh dong. Kenal dari mana? Dia tuh pengen kita dikasih waktu untuk cinta itu tumbuh. Tuhan tuh kasih space buat kita, ada proses. Jadi buat gue, Tuhan tuh sangat menghargai proses sih. Makanya dia ketika 2 tahunan itu gue udah pelayanan udah macem-macem, dalam sebulan itu gue kayak orang gila, dia biarin aja. Tapi nanti ketika gue punya kalimat puitisnya gini, ini dari sebuah lagu sih, dia bilang gini, gue tuh menemukan Tuhan di saat yang the most unlikely way gitu, di jalan atau di waktu, di tempat dimana gue nggak berpikir gue akan menemukan Tuhan di situ. Gue pikir gue akan menemukan Tuhan di saat teduh gue, di saat gue puasa, di saat gue lagi doa kenceng-kenceng, lagi bahasa roh, lagi nyembah dan segala macam. Ternyata ketika gue udah stres, gue udah mau nyerah, gue lagi nangis sendirian, tiba-tiba Tuhan baru jawab, aku ada. Tapi ternyata kalau gue renungin balik nih, bukan gue yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan sedang menemukan gue. Paradoksnya begitu. Dan gue yakin ini bukan karena cerita gue, mungkin gue ngomongnya bagus, tapi lo semua, kalian semua pasti punya cerita itu sebenarnya. Dan kalau belum, let's get it.
Cari Tuhan. Kalau belum terus Uber bos. Kalau belum terus Uber. Iya, Ya terus kan? dong. Kalau dia kan udah cinta tuh sama Tuhan kan. Mau gimana pun gue cari nih. Ya kayak lu cinta sama si doi ya kan. Kayak gimana pun caranya gue harus ini nih. Betul. Adalah cara-caranya kalau mau ini kan mau Apa? kenal. Tips Gitu and kan. trick. Ya ada caranya mau kenal. Ya udah ini apa menarik sekali ya sharing hari ini Menarik, cinta seru banget. Seru ya? cinta sejati ini gue dapat banyak dari Bro Jos ini. Terima kasih ya. Terima kasih buat sharingnya hari ini. Kita kayaknya bakalan akan sering undang temen-temen juga nih yang Iya. mungkin di luar dari GG juga Wis, untuk membahas topik-topik yang menarik seperti saat ini. mantap. Jadi apa nih yang lu dapat hari ini apa nih? Yang gue dapet hari ini ya, mending dari dia dulu deh. Dia dari tadi jadi manakin doang di situ. Ini ngebangun gak sih Dia duduk jadi manakin doang. Lu dapat apa dari sharing kita hari ini nih? Yang gue dapet sebenarnya banyak dari Joshua gitu kan. Dari Gue yang nggak dapat dari lu. Nih. Iya. Baru gue mau ngomong. Kalau ngomong kenyataan banget. dari Nicholas tadi ke kasih mula-mula, terus dari lu juga dari Joshua juga gitu. Kalau lu suka sama orang, kalau lu cinta sama orang, lu jangan setengah-setengah, apalagi sama Tuhan gitu. Asik. Itu sih yang gue dapet. Ini nih. Itu. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Iya, makanya jangan tidur mulu. Kalau ini. Ya, kalau dari yang gue dapat ya, dari semua yang kita sharingin dari tadi, paling kesimpulan yang bisa gue tarik adalah gini, kalau ngomongin cinta, ngomongin kasih, pasti ada sesuatu yang kita perjuangkan, pasti banget. Nggak usah cinta manusia deh, nggak usah cinta sama manusia, cinta dengan hobi deh misalkan. Gue salah satunya gue hobi musik. Gue entah kenapa waktu gue pertama kali nyoba denger musik, main musik, dan gue langsung suka. Di situ pasti kan kalau gue suka, gue ada effort untuk mau mencari tahu lagi gitu. Dan gue yakin lu saat mencoba mencari Tuhan, lu bisa nggak suka sama Tuhan tuh menurut gue nggak mungkin. Menurut gue sangat nggak mungkin. Pasti ada satu titik di mana lu akan tertarik dengan Tuhan, lu akan mencari tahu itu. Dan di saat titik itu lu udah dapet, saran gue cuma satu, jangan sampai lu lepasin itu. Karena kalau lu lepasin itu, menurut gue rugi banget lah. Rugi banget gitu. Karena hidup lu cuma berdasarkan ego lu aja, cuma berdasarkan goals lu doang. Lu nggak punya apa-apa di dalam kerohanian lu nggak punya hal-hal yang bisa menunjang itu gitu. Itu sih menurut gue sih. Setuju. Yang gue dapat hari ini cukup simple. Love God, love people. Itu aja sih. Karena kalau lu udah dapet cintanya Tuhan, terus kita sampai kita cinta sama Tuhan, nyari Tuhan, maksudnya kita ke sesama pun akan, karena kalau kita udah dapet cinta yang dari Tuhan, cinta dari manusia ke kita tuh nggak ada apa-apanya sih menurut gue itu. Jadi kalau kita udah dapet cinta dari Tuhan ya, kalau ada yang sesama kita yang mencintai kita ya bonus kayak gitu lah. Karena cinta yang paling gede ya Tuhan itu sendiri. Benar. Kenalah itu kasih gitu kan. Yes. Balik lagi ingat tadi 1 Korintus 13 tentang kasih. Oke bro, terima kasih udah datang hari ini. Thank you banget. Nanti main-main lagi ke sini, kita ngapain kayak Nanti gitu kita kan, bikin bahas lagi sesuatu tema yang lain. ya kan, tema-tema yang lain. Boleh. Sama temen-temen yang lain juga. Nih sebelum kita tutup, boleh minta Bro Jos buat berdoa untuk kita, buat teman-teman juga. Ya. Teman Jiji ya. Gigi, bukan Jiji ya. Bukan Jiji. GG. Next generation ya. Oke, teman-teman kita satu dalam doa ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar sungguh Tuhan cinta sejati ini Tuhan kami temukan selama hidup kami Tuhan. Biar kami menemukan Engkau Tuhan. Biar Grace Generation ini Tuhan, terus Tuhan Kau limpahi dengan kasih-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan banyak di antara mereka mungkin yang bosan Tuhan, atau mungkin mau menyerah Tuhan, tapi biar Tuhan Kau yang sanggupkan mereka Tuhan, Kau yang ingatkan mereka Tuhan,
bahwa betapa sungguh indahnya cinta sejati yang darimu Tuhan, yang akan mereka dapatkan bila mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk mereka Tuhan yang saat ini Tuhan mendengarkan ini Tuhan, biar mereka sungguh terketuk pintu hatinya Tuhan untuk mencari Engkau lebih lagi Tuhan dan lebih sungguh Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar mereka Tuhan dipulihkan hatinya Tuhan. Setiap hati-hati yang terluka Tuhan, hati-hati yang telah beku, yang telah keras Tuhan, yang sudah lama melupakan hangatan dari cinta-Mu Tuhan. Biar Engkau yang jamah mereka Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan setiap anak-anak Jiji Tuhan, baik dalam selama masa ini Tuhan yang lagi sulit Tuhan, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, biar Kau berkati, biar semua sehat selalu Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, segala kemuliaan lagi bagi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tunggu, aku mau ngingetin buat kalian semua ya, terima kasih udah nonton video ini. Ngingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa subscribe, channel like. kita ya. Boleh komen juga kalau ada yang Komen mau di nanya, ada mau bawah. sharing di komen. Boleh banget tuh. Kalau ada yang mau bergabung sama kita juga, maksudnya mau main-main nih ke sini, kita mau collab gitu, bikin video gitu kan. Kalian bisa komen atau mungkin ke Instagramnya Grace Generation ya. Grace Generation, DM ke Grace.Generation _. Iya, Langsung ntar ada di-follow nih di aja. sini. Ntar keluar di sini ya, Nick. Ya, Kita gak keluar lagi. Ntar gua keluarnya di Kalau sini. nggak di sini, kalau nggak di sini. Waduh, Nah, iya. ya. Bisa. Kalau konten kita nih bermanfaat juga buat kalian, kalian boleh share ke teman-teman semuanya. Betul. Dan gue yakin sih pasti bermanfaat dan Betul. menjadi berkat juga untuk kalian, Amin. gitu ya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di Yeah. video Dah, selanjutnya. bye. Bye. God bless you. God bless you.